Ikhlaskan niat, bulatkan tekad untuk lanjutkan estafeta perjuangan. Tak ada waktu untuk berseteru, tak ada ruang untuk bertengkar. Tugas mulia di depan mata, satukan kiada berjuang untuk menang. Tak ada waktu untuk berseteru, tak ada ruang untuk bertengkar. Tugas mulia di depan mata, satukan kiada berjuang untuk menang. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Para bapak ibu-ibu sekalian, para pemuda, beberapa orang, para pemudi, beberapa orang, ibu-ibu mayoritas, ya, jadi 70% itu yang hadir ini camat semuanya, calon mati. Makanya sebelum hadapi ajal, temanya ini. Jadi harus segera melakukan upaya di mana ketika Allah memberikan potensi, ya, sumber daya manusianya, sumber daya alamnya, sumber daya kekayaannya, ilmunya, itu harus dijadikan untuk menjadi lahan meraih akhirat, gitu ya. Nah, jadi tema ngabuburit kita, ya, plus jihad. Nah, jadi ngabuburit plus jihad, ngaji poe ahad. Nah, di piadek mah enjing-enjing di dieu mah pasosonten ngabuburit. Nah, gitu. Insya Allah kalau persis, ya, ini ketika berbicara tema seluruh potensi dunia jadikanlah lahan untuk akhirat. Kalau organisasi Persis ini sejak awal diberi nama dengan tanpa berbau bahasa Arab. Anu gampil we, dulu para pendirinya, ya, Kiai Muhammad Jamzam, gitu ya, dengan guru besarnya Hasan itu, hese-hese organisasi Islam ini cukup simpel, diberi nama dengan dua kata, Persatuan Islam. Tidak seperti yang lain berbau bahasa Arab, Syarikat Islam, bahasa Arab syarikat, Muhammadiyah bahasa Arab, nah, gitu ya, Muhammadanism. Jadi pembawa isme ajaran Muhammad disebut Muhammadiyah. Terus NU, ya, itu juga bahasa Arab. NU Kebangkitan Ulama disebutlah Nahdlatul Ulama. Ada Al-Irsyad, itu juga bahasa Arab, ya. Nah, gitu. Nah, kita, ya, memberi nama dengan Persatuan Islam. Nah, oleh para founding father, pendiri, penggagas Persis, agar ini paham semua anggota, gitu ya, semua penggerak Persis. Nah, ini semua anggota, semua penggerak Persis plus ditambah simpatisannya dengan keluarga besarnya, ya, Persis, Persistri Pemuda, Persis Pemudi, Persis Himi, Persis Pelajar Putra Putri, Persis. Ini mereka
ketika punya potensi semuanya dipersatukan hanya untuk kepentingan Islam. Gitu teh sebenarnya mah diberi nama persatuan Islam teh, bahwa semuanya harus dipersatukan, dihimpun untuk kepentingan Islam. Jadi disebut persatuan Islam itu mempersatukan seluruh potensi yang kita miliki untuk Islam. Dari Persis sama hanya satu gerakan saja yang kata almarhum Kiai Haji Ustaz Antang Muhtar MA ZA itu jelas, al jamiyatu taqumu maqama daulah. Walaupun ini kecil organisasi ini, tapi cita-citanya taqumu maqama daulah, menempati posisi daulah, kekuasaan. Nah, jadi ini miniatur Islam. Nah, secara ranking ya ini akurat ya, akurat ini. Google, Wikipedia ya menilai memang Persis terbesar ketiga ya, setelah Nadatul Ulama, Muhammadiyah, kemudian Persis. Persis. Maka lamun muka Google mah pabelit jeung Persatuan Sepak Bola Solo. Gitu nya, anggar we Persis teh kaditu. Persatuan Sepak Bola Solo. Jadi itu langsung kabuka, tapi lamun Persatuan Islam nah baru. Tapi menyebut Persis eta teh sepak bola anu kaluarna. Ini ya. Jadi kita di sini berhimpun gitu ya di Baitus Salam, bahwa sesungguhnya apa yang kita miliki itu untuk memperjuangkan Islam. Sampai kapan? Sampai kapan? Ini tadi teh sampai kita tutup usianya camat tadi calon mati. Sok berapa? Dan tidak lama tuh kita di dunia ini, nggak lama, asli nggak lama. Kalau kita boleh tanya, 100 tahun yang lalu para bapak ibu-ibu di mana eta? Halo Pak, Bu, 100 tahun yang lalu kita di mana? Di rahim, ya di alam ketiadaan. Iya, alam ruh oke lah. 100 tahun yang lalu itu kita masih di alam ketiadaan. Adami itu tidak ada. Jadinya Pak, 100 tahun lalu kita belum ada, kemudian 100 tahun yang akan datang betul Pak, tos teu aya 100 tahun can aya, sebelumnya 100 tahun sesudah sudah tidak ada. Jadi umur kita nyaris tidak mencapai angka 100 tahun. Masya Allah, cirining kita sakedeng, sakedap, sekejap. Tapi punya tugas kita. Kalau kita punya potensi, kemampuan, ayo persatukan itu semua untuk Islam, tentu saja mengejar akhirat. Mana dalil? Nah ini ayat ya. Surat Al-Qasas, saya beritahu dulu. Surat Al-Qasas ayat 77 ini itu adalah ayat tersendiri yang terpisah memenggal tentang cerita Qarun. Jadi itu apanya, Bu? Ayat 77 surat Al-Qasas teh sengaja ini Allah disimpan oleh Allah di tengah menceritakan Qarun. Saha Qarun? Halo? Qarun, saha Qarun? Mulai muncul pan harta Qarun tuh. Jadi saha Qarun teh?
Orang kaya mun hese ngomongna eta aduh ampun. Nah, jadi korun teh orang kaya. Jelas dia pengikut Nabi Musa alaihissalam sejaman. Nah, rajanya Fir'aun, ya, rajanya Fir'aun, korun sebagai konglomerat. Nah, arsiteknya, ya, mun nama arsitek, ya, menterinya itu adalah Haman. Jadi Fir'aun rajanya, korun konglomeratnya, tanya mun nama aguana gitu atau 9 naganya mungkin gitu ya. Dan arsiteknya, ahli strategisnya adalah Haman. Jadi yang bikin piramid itu Haman. Kata Firaun, ya Haman, i'dzan li sorhan la'ali anduru ila ilahi Musa. Hai Haman, bikin menara sama kamu. Aku ingin melihat Tuhannya Musa naik karena menara. Dan itu masuk kepada 7 keajaiban dunia. Ayat ini disimpan, ya, oleh Allah di tengah-tengah pembicaraan korun. Anu katalah keket meng kene cap jahe merege hese buntut kasiran medit kumed kusam pahang cadam merepet belum uyah. Nah, ini luar biasa ini. Diangkat di surat Al-Qasas. Kenapa ayatnya begini bunyinya? Kan korun teh koret. Ya, cinta dunia, takut mati. Orang Islam tidak boleh berjiwa seperti korun. Jadi di tengah-tengah pembicaraan korun disekat ku ayat. Lingi orang kota Mas, jadi di salam. Nah, ini disekat dulu. Karena gini Paknya, begitu kampanye korun, jadi gini, mulai nama tiap hari Ahad teh, korun teh jalan-jalan keluar dari istananya dengan seluruh pengawal-pengawalnya pamer kekayaan. Gitu. Jadi lamun tiap Ahad teh tah gitu, hari libur teh ngahajawe ka tengah alun-alun ngagiring para pengawalnya kampanye kekayaan. Maka orang-orang teh aduh cenah amboy, saya ingin seperti korun. Nah gitu. Jangan dibibita terus satunya. Amboy, saya ingin seperti korun. Tapi ada orang yang diberi ilmu. Wa qala alladziina utul ilma. Ada orang yang diberi ilmu, bijak, mengingatkan orang-orang, wailakum, celaka kalian. Jangan terjebak dan terpukau dengan korun. Sawabullahi khair, nanti Allah punya pahala yang jauh lebih baik. Laras Pak, terjadi beberapa hari ke depan setelah korun kampanye kekayaan, etaku Allah korun dicungkir balikin. Pertama rumahnya, ketiga kekayaannya, kedua kekayaannya, ketiga dirinya sendiri. Jadi korun teh amblas al-khashfu, ditelan oleh perut bumi. Jadi dirinya, kekayaannya dan istananya ditelan oleh bumi. Hari ini namanya likuifaksi. Proses penenggelaman ditelan oleh perut bumi. Quran menyebutnya wa ja'ala 'aliyaha safilaha. Bagian permukaan pindah ke handap, nuti handap naik ke luhur. Nah, ini pernah terjadi di Indonesia, ya, di Petobo, Donggala, Palu. Video amatir kalau masih ada di para bapak, eta permukaan tanah berjalan. Luar biasa itu. Kiamat encan, urang tos nyaksian eta.
Ngeri itu ngeri. Lamun kita melihat dengan mata batin, ngabiri-girig sampai ke ayeuna abdi. Bayangkan, ini bumi kan kokoh ya. Ini bumi kokoh kan? Masjid ya sesek atau reot? Sesek. Tapi peristiwa yang terjadi di Palu, di Petobo, Donggala, itu di blender bumi. Tapi kak perumahan, rumah-rumah, bangunan-bangunan gede, parali data, maraju, termasuk tower, pemancar sinyal, maju itu digerus. Nah bumi menjadi mendidih saat itu, jadi bubur. Tak lama kemudian plus ngaralalap dan lumpur ke atas. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu bukan di luar negeri, di Indonesia, dan itu namanya likuifaksi. Nah kalau ingin tahu korwan bayangkeuna di Palu eta. Jadi hilang istananya, hilang seluruh kekayaannya, dan hilang korun-korunnya, dan tinggal cerita harta korun. Koruna di Mesir, jangan di Cimahi. Harta koruna teh ya. Dulu dicari di Bogor. Ya. Pokoknya mas setiap anu menemukan benda-benda antik dari dalam tanah disebut teh harta karun. Ya. Kalau koruna mah di mana? Di Mesir koruna mah. Nah, ketika itu orang-orang yang kemarin kata Quran ya berangan-angan ingin seperti korun, ayeuna mah jadi ta'uz. Nauzubillah an akuna misla korun. Amit-amit cenah teman namanya. Amit-amit saya kudu jiga korun. Ari sebelum nama saya ingin seperti korun. Begitu ditenggelamkan semuanya berlindung, ngabiri-girig, muringkak bulu punuh, amit-amit cenah saya teu hayang jiga korun. Eta ketakutan ini sampai ke warga masyarakat Jawa Barat. Cirina naon? Ketakutan orang Sunda alim jiga korun teh dibuktikan dengan bahwa tidak ada satupun anak laki-laki yang lahir di Sunda di ngaranan korun. Sahapa namanya teh? Abdi korun cenah. Sama baheula cenah bapak terobsesi ingin kaya, teu aya. Tidak ada. Sampai ke ada orang sudah 8 anaknya, melahirkan lagi yang ke-9. Bari miskin si bapak eta teh. Miskin ari budak reuy salapan lahirna pamegat deui geus urang cuk baturna teh nya manes ya cenah sangsara ge nyeun budak mah hayo we cenah ngeureuyeuh ku sae dibantuan ngaramane beunghar anak lalaki tanu kasalapan urang ngaranan korun da eta mall ngomong luar biasa kelo sia mane ngahina ka urang kajeun ribut eta. Padahal maksud babatur nama sugan we atunya budak nu kasalapan teh di ngaranan korun teh ngarah jadi beunghar kalah ngambek aing mah can kajen pasnya jeung maneh can ribut daripada budak di ngaranan korun. Ngaranna teh dadan we. Agus, Asep, Ujang. Mungan di barengaran korun amit-amit sia cenah. Nah, jadi eta kajen hirup sangsara daripada di barengaran korun. Makanya tidak ge teu aya nu namina korunnya, cung. Dari sekian banyak para bapak enggak ada ya? Enggak ada korun kan? Subhanallah. Jadi bagus. Jadi sebenarnya masyarakat Sunda Jawa Barat teh geus hade kajen barengaran teh Asep sedunia. Agus sedunia. Gitu ya. Ujang sedunia. Eta we nu familiar. Makanya tidak ada nama korun. Hiji deui teu aya deui namina Firaun padahal raja eta teh. Ya, sajang namina teh Firaun teu aya. Ya teu kabitaeun. Nah, atawa naon sih? Abu Lahab nya. Abu Jahal gitu. Mun Abu Janda mayanya. Nah, nggak mau itu. Nah, seulang ayat ini
itu disimpan oleh Allah di tengah pembicaraan korun yang keket mengkene tadi teh. Nah, gitu ya. Nah, kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo bertadarus bersama aja, mulai berang. Wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Ayat ini kalau mau digrammarkan secara bahasa Arab, fi'il, fa'il, maf'ul, gini redaksinya. Wabtagil akhirata. Gitu kalau mau pakai grammar murni, nahu sorof, fi'il, fa'il, maf'ul. Jadi asalnya teh gitu, Pak. Wabtagil akhirata. Kejar akhirat. Kan mudah menerjemahnya karena akhirat sebagai maf'ul. Wabtagi fi'il. Nah, wabtagil akhirata, kejar itu akhirat. Nah, bima atakallah, melalui segala sesuatu yang Allah berikan. Nah, gitu. Jadi wabtagi darul akhirata, kejar kampung akhirat. Bima atakallah, sebagaimana yang sudah Allah berikan kepada kamu. Nah, para bapak gaduh naon, cok bu ibu di dia, halo. Hah? Kita punya apa saja ini? Nah, jarang udah mau dipentam, moal. Halo. Nah, ini kan jelas bima atakallah wabtagi darul akhirata, kejar negeri akhirat. Bima atakallah, dengan sejumlah yang Allah telah berikan. Pertanyaannya, Bapak Ibu garaduh naon ieu urang ayeuna? Mangga jadikanlah nama baik Bapak dan Ibu-ibu sebagai ajang anak soleh, karena nanti di akhirat kamu akan dipanggil dengan namamu dan nama bapak-bapakmu. Tah aya hadisna. Kemudian nanti di alam kubur begitu bagus nama ini dengan kesolehannya. Segera bukakan karpet merah, berikan wangi-wangian di kuburan ini sampai menuju surganya. Itu hisaban yang pertama orang soleh. Hadisnya panjang, Muhammad dan Nasai ngariwayatkan. Dan sebetapa indahnya nama ini, semuanya dipuji oleh para malaikat. Wios ngaran Agus Ujang. Cecep ge. Tapi dak namina saya. Namanya bagus, tetapi bagus juga amalnya. Tuhnya, innakum satud'auna yaumal qiyamah, kamu nanti di hari kiamat akan dipanggil bi asmaikum wa asma'i abaikum, dan nama bapak-bapak kalian. Matak dina hajiannya bin wae kan. Nah, gitu. Anu bin anu. Namun perempuan anu binti anu. Tuh, kita dipanggil itu dari kiamat teh. Nah, makanya nama itu sebuah harapan. Nama itu sebuah harapan agar anak menjadi baik sesuai namanya. Nah, jadi tadi udah jauh ya, punya nama, oke. Punya keluarga? Nah, solehkeun. Nah, gitu. Nah, anak-anak kita yang laki yang perempuan solehkeun. Nah, ibu-ibu punya suami? Saya nanya ke ibu-ibu heula.
Ibu-ibu punya suami, nah disolehkan suami, sina jadi ahli masjid, biar ibu dicanak dengan kepemimpinannya yang ahli masjid. Tak enak para bapak gaduh istri, solehkan istri gitunya, karena nanti kita akan rame-rame sekeluarga menurut surat Ar-Ra'd ya, gitu kan? Itu akan ada banyak kita dengan keluarga-keluarga datang masuk ke surga. Gitu ya. Ini penting ini. Jadi semuanya kita akan datang ke surga dengan sekeluarga. Gitu para bapak ibu-ibu. Ulah ditinggalkan ya, hari piknik bareng, halo. Piknik bareng ya sekeluarga. Healing, camping, touring, singing, ya karaokean singing tehnya, gitunya. Kenapa hari ayeuna barang aika di akhirat papi sah harus. Makanya tadi teh keluarganya punya harta, gitu. Zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah tuh. Ini semuanya apa yang kita miliki itu kata Allah kejar negeri akhirat. Baru Pak, Bu, walatansa nasibaka minad dunya, dan kamu jangan lupa baik-baik coba maca ayat ieu. Majarkeun ceuk batur mah kudu seimbang dunia teh. Ya, cek batur mah kudu seimbang dunia teh. Padah maca doa, Robbana atina fidunya hasanah, teras wafil akhirati hasanah. Apa jadi sama gitu? Apa benar antara dunia dan akhirat harus sama? Urang kaji. Menurut ayat ini, kalau persoalan dunia mah kamu yang penting tidak melupakan bagianmu. Jadi dunia mah tong poho sakitu, ndak anu diberi mah akhirat. Eta dalilna wabtagi fima atakallahu darul akhirah. Tapi dunia mah wala tansa, jangan lupa saja. Kedepannya ulah lupa tuang. Ya keren? Tah cek bojona teh mun nyabatenya, tah eta teh ulah sekedar lupa, jangan lupa minum. Jangan lupa istirahat. Tujuan mah akhirat. Sama gitu udah jelas ayatnya. Tujuan mah akhirat, dunia mah sekedar jangan lupa. Ulah ieu mah hayo we icalan. Ya, ngaduk-duk jualan eta tepi ka teu kabujang ngaleut cai-cai acan. Nu nyodoran bubur tepi ka hati is. Eta di pasar Anir abdi apalnya. Kan barangna teh daratangna teh dari jam 5 sore. Bandar-bandar teh wah perbut sayuran apanya jam 5 udah sar. Terus ngaladangan sampai jam 10 bubur tepi ka tiis teu makan. Cai kopi tepi ka baleui hayo ngaladangan ngaresekan acis. Eta makan lupa, minum lupa. Itu uang yang sudah didapat begitu banyak, tungtungna mah ngajoprak di rumah sakit. Salatri telat makan, nu hiji rehidrasi, telat minum. Jadi begitu datang barang teh ayo ngaladangan, tapi ka tuang teu kabujeng. Nya ngaleut teu kabujeng. Nah, kata Quran walatansa, kamu jangan sampai lupa makan, lupa minum, lupa tidur. Kan banyak yang lupa tidur karena saking sibuknya, kurang tidurna teh. Nah, gitu. Da jargona ge init tunuh cenah teh init butuh lah gitu. Init tunuh teh init jadi ini teh anggar di mana eta tulisan ayeuna? Natrek. Tan sok turing PSG apal wae. Gitu. Init tunuh teh init jadi ini teh kurang tidur kan. Itu banyak kita menemukan orang pras peringat ya, banting tulang, tisuksruk, tidungdung, dughulu pat salat. Jadi bebeakan tapi ka teu salat. Ini kalau kita pagi ngaji subuh balapan jeung dagang teh jam 3 jam 4 tehnya. Gitu. Yang mudah-mudahan mereka tetap salat.
Hanya kalau jika gara-gara dagangan sampai tidak sholat subuh, lebar luar biasa. Bati paling gede sampai 1 juta lah anggapnya. Tukang dagang sehari 1 juta batina. Ayah hanya ayah begitu lah. Anggap ya ayah. Tapi tidak sholat subuh, kumaha coba. Apa artinya sehari 1 malam dapat 1 juta, tapi dia meninggalkan akhirat? Jangankan sholat subuhnya, kata Nabi 2 rakaat qabla subuhnya saja khairun minad dunya wa ma fiha. Rakaatil fajri 2 rakaat qabla subuh, kata Nabi 2 rakaat. Tempo-tempo Nabi waladolin amin ruku' teu baca surat. Kalau Nabi baca surat 1 qabla subuhnya ini itu baca surat ya kul ya kan, qulu amanna billah Al-Baqarah itu. Ya, kemudian yang keduanya amanar rasul. Kalau Nabi baca qabla subuh, tempo-tempo tidak baca surat. Amin ruku, amin ruku. Tapi pahalanya Bapak Ibu catat baik-baik, khairun minad dunya wa ma fiha, bahwa 2 rakaat sunat qabla subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Masya Allah. Aset para bapak sabaraha miliar ewang. Halo. PT Jarum Super itu katanya itu luar biasanya, eta rekor asetnya luar biasa. Dia punya sekitar 400 triliun gitunya. PT Jarum Super, PT Indofood garade hunggul teh, jarum coklat jeung Indofood ngaraja. Gitu. Ai para bapak aset sabaraha? Mobil para bapak naon merekna? Rubicon, Lexus, Camry atau naon? Avanza tahun sabaraha? Wios, nggak ada masalah, tidak usah. Tapi kan jadi rudat. Tapi datanglah kita dengan 2 rakaat qabla subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Delet kabeh tah, PT Jarum Super, PT Indofood teh, termasuk Telkomsel tah, di delet kabeh. Pan nu beunghar teh Telkom di antara teh. Ai urang mereser kuota ka mana? Nah, Telkom teh ranking ya besar luar biasa, triliunan Pak. Datang orang 2 rakaat qabla subuh kadelet semuanya. Jadi kalau begitu akhirat didasarkan ayat ini sudah menang kita. Apa harus seimbang? Tidak. Harus lebih besar untuk akhirat. Nah, apa tadi abdi narosela 100 tahun yang lalu Bapak Ibu di mana? Can aya. 100 tahun yang akan datang di mana? Tos teu aya, kan gitu. Pendek ya, tapi usia akhiratnya panjang. 1 hari di akhirat, wa innal yauma inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Nanti kalau kita hidup di akhirat, 1 hari di sana dihitung ku ayeuna ku umur dunia seperti 1000 tahun yang kamu hitung ketika di dunia. Nah, orang yang sudah di alam kubur ditanya, kam labistum, kamu tinggal berapa lama? Ngajawabnya coba di akhirat, yauman. Luar biasa. Kamu berapa lama dulu hidup di dunia? Ngajawabnya yauman, 1 hari. Bahkan au ba'du yaum, atau kami hidup setengah hari. Jadi Pak, anu ayeuna 50, cong 50 tahun. 50, nah, nu 60. Nu 70. 70, nu 80. Can aya? Daet atuh geuning. Nah, jadi benar kalau saya nanya, di mana 100 tahun yang lalu Bapak Ibu? Can aya. Di mana 100 tahun nanti? Tidak ada. Berarti benar, tidak ada yang sampai usia 100. Padahal 1 hari di akhirat kata Quran itu akan dihitung sama dengan kita hidup di sini 1000 tahun. Sampai di ditu teh. Cing, apa harus seimbang dunia dengan akhirat? Tidak bisa. Harus prioritas Mana dalil? Ngajeblak ayatna wabtagi fima atakallahu darul akhirat. Kejar itu akhirat dengan yang Allah berikan kepada kamu. Jadi ilmunya nu gaduh orangnya ilmu tumpahkan untuk akhirat.
kekayaannya tumpahkan untuk akhirat. Gitu. Keluarganya, lamun pejabat mah jabatannya jabat terilang jabat 5 tahun itu mun salamet amannya aman, tapi lamun teu salamet dibeberi ku KPK tah. Nah, konon katanya Ridwan Kamil juga sedang ditelisik nih terkait dengan BJB itu. Ada sekitar uang 200 miliar katanya terkait di BJB. Menurut saya mah rapal wae. Eta cenah imah lagi aya geuning cenah dicumuleuy toh kan. Terus mobil 5 cenah ditaruruban. Rapal abdi teu apal. Nu apal Ridwan Kamil mah di gedung sate we jeung di gubernuran gitu kan. Rumah pribadinya mah kita tidak tahu ya. Jadi ngajabatna 5 tahun. Namun salamat alhamdulillah. Pemita salamat nya tingali. Tah Pak Jokowinya 10 tahun ngajabat ene teh keur di naon. Keur dikorekan gitunya subhanallah. Sampai aduh masya Allah Pak. Tidak lama ngajabat tapi tanggung jawabannya luar biasa. Nggak lama kok, tapi pertanggungjawabannya tidak sederhana. Sesungguhnya yang punya jabatan untuk akhirat, gitu. Yang punya harta untuk akhirat, yang punya keluarga untuk akhirat. Nah, gitu. Yang punya ilmu untuk akhirat. Apapun itu, wabtagi fima atakallahu darul akhirah. Dunia itu walatansa nasibaka minan dunya. Selama hidup Bapak Ibu menurut ayat ini wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ayo selama ada kesempatan berbuatlah kebaikan. Ada lagi momen berbuatlah kebaikan. Terus wala tabgil fasad bil ar. Jangan kamu bikin kerusakan di muka bumi. Jadi hirup teh lain jangan rusak, tapi untuk banyak berbuat kebaikan. Para bapak osok ngarusak tara? Kalau ngerusak naon para bapak? Insya Allah kita mau berbuat kebaikan. Nah, innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Penjelasan kalimat diurai di sini. Tinggal baca, silakan masing-masing. Dibuka halaman 2. Bukan tereh ngabuburit banyak. Tereh salamar beres tuh. Tafsir resmi tapi tanpa tarjamah. Kebandungan kepada Bapak. Tafsir resmi ya, tanpa tarjamah. Qauluhu ta'ala, yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala yang berbunyi wabtagi fima atakallahu darul akhirat, maksudnya utlub. Nah, kejar Pak ya, utlub teh kejar. Tak iya para bapak namanya disebutnya ya kertolabul ilmi. Nah itu tolab ya, nuju tolab itu nuju milari. Jadi milari ilmu bahasa Arabna tolabul ilmi. Tak ini kata Allah utlub, kejar, cari bima atokallah, semua yang Allah berikan tuh, gitu tafsirnya teh. Kejar, utlub bima atokallah, segala sesuatu pemberian Allah itu kejar, yaitu minad dunya ad-darul akhirah, dari dunia ini untuk mengejar akhirat. Naon maksudnya itu? Wahiyal jannah. Jadi kita disuruh oleh ayat ini memerik surga. Nuju diberik surga ya? Halo? Iya Ramadan nu kasabar hari orang teh nya 16 atuh keur mudunnya raos ya. Jadi lebaran sabar dinten deui. 14 tuh atau tereh lebaran mah nya keur mudun kamari mah ngap-ngapan nanjak ayeuna mah mudun. Nah, kita ingin mengejar itu surga. Tidak ada pahala buat orang yang bertakwa di mana-mana ketika berbicara takwa surga. Konsisten Quran apa? Ketika berbicara takwa ka ditu teh surga. Jadi sini kejarlah surga dengan menggunakan fasilitas yang Allah berikan. Nah, coba lihat terasanana.
fa inna min hakil mu'min, sesungguhnya sejatinya seseorang mukmin itu adalah ayan sorifad dunya, dia harus mengolah dunia. Ya, ayan sorifa, ilmu tasrif non tasrif sorof, ilmu sorof ilmu tasrif non mulak malik. Sorof tadi bulak balik, tina doroba jadi yadribu, jadi dorban, jadi doribun, jadi idrib dan sebangsa, doroba dorobu. Nah eta teh tasrif ngarobah. Tugas kita sejatinya seorang mukmin adalah ayan sorifad dunya, dia harus mengolah dunianya bima yanfa'uhu, agar mendapatkan manfaat. Jadi dunia teh harus diambil manfaatnya fil akhirati, untuk kesejahteraan di akhirat. La pitajabur, dunia jangan digunakan untuk sebuah arogansi. Tajabur tehnya jabaron teh otoriter. Dunia bukan untuk tajabur, untuk arogansi. Kita Masjid Al-Jabar teh naon? Masjid arogansi. Sifat Allah Al-Jabbar, maksa. Allah teh maksa, otoriter. Masjid Al-Jabar teh salah satu sifat nama Allah adalah Al-Jabbar, nu maksa. Nah, nggak bisa dilawan, Allah mah Al-Jabbar. Nah, dunia jangan dijadikan tajabur, arogansi. Nah, gitu. Juga jangan dijadikan wal bagi, sesuatu yang melampaui batas. Jadi orang tepika teu ngaraji, teu ibadah. Saribu kue juga korun. Padahal maaf, korun teh dibuka tafsir ku abdinya, siapa korun? Korun adalah salah seorang yang hafal kitab Taurat. Jadi pangpinterna menguasai Taurat, hafal. Jadi nu koret mah da hafal wae, duit salawe oge. Halo? Kurang 50 parake apa? Nah, jadi mata mun hayang pinter kudu koret. Nah, di antaranya korun adalah hafal Taurat. Katalar lamun enak mah kan tahfidz Quran, tah korun mah tahfidz Taurat. Tapi dorakana teka tulungan luar biasa. Tapi kan dibebaskeun ka mana? Karena tanah. Jadi al-khosbu ditenggelamkan. Dalam bahasa hari ini likui faksi. Kela ada tim Doorpress itu ya, saya masih ingat ya. Hei, mana tim Doorpress teh? Ada 5 Doorpress mah, Bapak Ibu. Ada Doorpress 5. Mana panitia teh? Oh eta. Itu dipasagana ka abdi. Cik saya mah mau diberi pertanyaan bawa pulang ke situ aksan sadayana. Tapi ternyata milik jamaah ini. Selang dulu ya. Gitu, ada Doorpress. Nah, pertanyaan yang pertama. Nah, itu ngacung heula atau ditaruh heula? Oh, pertanyaan dulu baru ngaracung. Ai jami, ai nabi mah sok sanu mah ngacung cara gitu. Nah, terus ngacung baru diberi pertanyaan. Nah, gitu ya. Jadi ini mudah sekali ya. Jadi urang mah ngantos heula patarosan kemudian ngacung. Nah gitu. Baik, di halaman pertama ini ya. Subhanallah. Sok tariangan naon eta? Bapak Ibu cari apa? Kan saya sudah membahas secara global ya. Ya, tentang seluruh potensi ya dunia harus dijadikan lahan untuk akhirat ya. Pertanyaannya saya ngacung heula abdi mah teh. Baik, pertanyaan pertama. Kenapa organisasi kita persis dinamai Persatuan Islam, Cung? Oh, iya heula ngacung bahan. Iya bola iya gogor. Kenapa organisasi kita dinamai Persatuan Islam? Tadi abdi nyebut-nyebut. Oke, siapa? Oke, simpel dan dapat dimudah. Naon tujuanana? Hah?
simpel dan mudah dapat dipahami, yaitu mempersatukan umat Islam. Mangga kasih panitia hiji boleh jeung. Saha nami teh? Dadan dewa Asep Ridwan tilu atuh ngaran teh. Panitia pasikeun hiji dipoto-foto tah atuh kada mangga boleh jeung nampi. Atau suus panitia siap. Anda dapat door prize hebat. Gitu ya. Hiji deui. Apa saja yang harus kita siapkan. Nah, gitu ya. Untuk mencari akhirat, cong, saha? Apa saja harus kita siapkan untuk ibu-ibu acan, cong. Ibu siapa, Bu? Kira-kira aya mic teh, maaf. Ada mic enggak? Nggak kedengar. Apa saja yang harus kita siapkan untuk akhirat, Ibu? Satu apa? Bertakwa pada Allah terus. Oke, paham kalau udah baguslah pasti kan luar biasa. Bertakwa kepada Allah, paham kalau kan nyata intina hungkul atunya. Nah, silahkan. Gitu. Beres. Door prize sudah keluar 2, hiji para bapak, hiji ibu-ibu. Kembali ke halaman 2. Pinter panitia ngarti nunutan cenah teh. Door prize. Oh, ngar semangat ya. Nah, gitu. Oh, pastikan kalau sanes rezeki eta. Hatur nuhun, Bu. Alhamdulillah, berbagi ilmu, berbagi door prize. Kita lanjut dulu. Jadi ada tafsir ya, Bu, Pak, di tafsir baruskan, carilah segala sesuatu yang Allah berikan itu dari dunia untuk mengejar akhirat, yaitu surga. Sejatinya seorang mukmin itu adalah harus mengolah dunianya agar bermanfaat untuk dia pulang di akhirat, bukan untuk arogansi, la bitajabur wala bil bagi walal bagi, bukan juga sesuatu yang melampaui batas. Jadi ujug nama sombong-sombong keneh we gitu ya. Ayat yang semakna di ayat untuk memperingati kita tentang dunia ya. Jadi hati-hati, dunia sementara harus mengejar akhirat. Kita tadarus ulang Bapak Ibu. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah. Berang. I'lamu. Ngahulang bacanya itu ilamu, alamu, ulamu nah gitu. I'lamu, dengar dulu. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah. Berang. Wazinatun wa tafahurun bainakum wa takasurun bil amwali wal aulad. Wazinatun berang. Para bapak yang menilai leus ibu-ibu can buka ya teh. Nyadam sampai acan abdi sami itu. Halo, sabar. Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuh ya. Summa yahiju patarahu musfarran summa yakunu hutama. Wa fil akhirati azabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ini Bapak Ibu
menurut yang punyanya. Ini pengumuman maklumat menurut yang punyanya. Siapa? Allah. Yang punya apa? Dunia. Ini pengumuman maklumat dari yang memiliki dunia. Satu, kata Allah, ketahui oleh kalian bahwa dunia ini isinya adalah laibun, main-main. Nah, jadi sahur Allah, isi alam dunia tenaon main-main. Kedua, walahwun, sendagurau. Sendagurau yang membuat lalai, ya. Jadi hiji laibun, main-main. Kedua, walahwun, sendagurau yang bikin lalai. Nah, ketiga, wazinatun, dunia tempat bersolek. Zinatun itu perhiasan, tempat berdandan, tempat berhias, tempat bersolek. Nah, saha sok bersolek berdandan? Tinggali Pak, ibu-ibu ditambulahkan ku para bapak nusok bersolek dandan mah ibu-ibu cenah. Ai para bapak tardangdos gitu. Sakocepatnya para bapak gitu. Emang pemi di Bandungan da pemi pangaosan ibu cekap 10 menit dangdos. Si bapak nama geus nungguan mah nyawa HP teh tadi teh. Hayu atuh mah kehela cenah. Hayu atuh mah kehela. Bunya henteu ibu beri di mana, Bu? Henteu. Ini berlaku semuanya, ini berhias, berdandan, ya. Kan kita juga berhias semuanya para bapak lah. Aksesoris berhias juga gitu. Dihiasan pan motor mobilnya, halo. Motor PSG dihiasan deh. Udah hiasan, minimal stiker PSG kan. Gitu. Itu berhias di dunia. Itu ketiga. Keempat, watafahurum bainakum, berbangga-bangga. Tingali Pak, tafahur teh adu gengsi. Isi dunia itu adalah watafahurum bainakum, adu gengsi, saling berbangga-bangga di antara kalian. Kelima, watakasurun fil amwal wal aulad, paloba-loba harta dan anak. Ya, ini dunia kata siapa? Kata Allah. Kama saligoisin, dunia teh cenah seperti air hujan turun ke bumi lalu menyirami tumbuhan-tumbuhan yang ditanam al-kufar oleh para petani. Nah, ya, jadi al-kufar, para petani disebut al-kufar, sama dengan kafir. Ya, para petani itu kafir, kufar. Kenapa disebut kafir? Petani tukang menutup biji-biji dengan tanah. Gitu, disebut petani kufar teh, ya, kafir teh tukang menutup biji-bijian dengan tanah. Nah, ainu kafir teh menutup kebenaran dengan kesombongan. Gitu, disebut kafir teh menolak, menutup kebenaran dengan kesombongan. Ditutup-tutupi kebenarannya dengan kesombongannya. Makanya kufar. Gitu. Ayuhal kufar, hei para petani, bisa juga hei orang-orang kafir. Nah, ditutup, tumbuhlah tanamannya itu, si petani kagum. Lalu sumaya hiju, Pak, ai daun teh, ai tumbuhan teh pertama seger hijau, sumaya hiju, dia teh ternyata layu. Patarohu musfaron, koneng, musfaron teh bulan sopar teh bulan koneng, sopar teh bulan koneng, bulan gugur. Nah, matak di Arab nage, zaman jahiliyah nage, hiji-hijina bulan nu disebut bulan sial teh sopar. Sopar, kering, menguning, musim gugur. Aya datang ke Sunda, sopar teh kawin anjing cenah. Nah, ujug-ujug kadinya nya, dan ternyata ada kesialan yang dituduhkan di jahiliyah kepada bulan Sofar. Kemarau, gugur, menguning. Dunia teh bagikan tumbuhan yang menghijau, kemudian layu, kemudian menguning, sumaya kunuh toman, kemudian kering. Ai geus kering naon daun? Nah, ngalakai murag. Nah, biar lebih mudah ayat ini karena umur. Langsung karena usia apa?
umur 25 teh hejongora. Nah, umur 25 teh hejongora, beres kuliah, dapat pekerjaan, baru kawin. Kan semangatnya. Nah, jadi beres kuliah, dapat pekerjaan, baru kawin. Maka kenceng hejongora atuh ieu mah. Wah, terus sebut-sebutna. Asup 40 tahun hejokolot. Nya 25 hejongora, 40 mah hejokolot, 50 layu. Tah, 50 teh layu. Nah gitu. 60 koneng. Eta haruisan dah. 70 garing. Ini surat Al-Hadid nu ngabejaan teh. Ya dibantos ku usia nu gampil mah abdi ge nya 25 hejongora, 40 hejokolot, 50 lempeuh layu. Nah 60 karoneng, 70 garing. Geus garing ka mana? Nya peot atau otomatis atau marurag nya tah. Makanya Nabi pidato begitu. Ada 3 hadis yang kita temukan bahwa umur umatku itu tidak melebihi antara 60 dan 70. Ada yang lewat 70, Nabi nyebatnya wa qalilun man yatazawwaju bihi, sedikit yang bisa lewat 70 teh. Rata-ratanya di 60 70. Mari kita buktikan usia beliau 60 lewat. Ini fakta ya. Fakta ya Bu ya. Usia Nabi SAW itu 60 lewat 3 tahun. 70 kurang. Makanya di kerangka jadi likulli syai'in hasodun. Setiap sesuatu itu ada musim panennya. Nanaon ge musim panen, wa hasadu ummati, dan musim panen ajal umatku baina. Nah itu dikerangkengku baina oleh beliau. Baina sitin wa sab'in, antara 60 dan 70. Wa qalilun man yatazawwaju bihi. Jarang yang melampaui lewat 70. Jadi antara, makanya 60 lewat, Nabi teh kan da genep tilu teh 70 kurang. Tadi dia para bapak banyak yang baena ya di sini ya. Antara 60 dan 70. Ada yang lewat tadi ya, ada yang lewat 70 itu teh kelompok yang sedikit. Nah, gitu. Jadi sedikit aja yang bisa melewati dari 70. Ayeuna mah di tapakuran, maaf ya, di persis di kita. Abdi gegebegan lamun ningali ka dieu mah nya. Jujur ya. Itu banyak yang meninggal di bawah saya. Ustadz Eka Allahu yarham. Ustadz Tito Allahu yarham. Ustadz Asep Permana, teman sekelas, istrinya Teh Harum Putra Buro Kaya Sarip ya. Itu. Kemudian setelah lama lagi Ustadz Nur Mutakin. Itu semuanya di bawah saya usianya. Ustadz Persis geuseur rumarot luar biasa. Nu ngarora. Nah, ayo nu kolot naragen. Halo. Dan rata-rata subhanallah ya. Luar biasa ujian-ujian penyakitnya juga ya. Gitu. Ustaz Eka diabetes akut yang tidak tertolong lagi. Masya Allah ya. Gitu. Itu mudah-mudah luar biasa ujian penyakitnya ya. Ini mungkin faktor makanan apa tidak tahu, tapi nu pokokna mah faktor ajalnya. Halo. Faktor ajal ya, takdir. Nah gitu. Nah gitu. Tapi di Cina itu konon katanya Cina itu sudah mulai sejak lama membiasakan hidup biar awet panjang umur gitu ya. Nah, apa itu? Menghindari yang berbau gorengan-gorengan. Ai urang buka. Nah, jadi itu ada tesnya kayak pan tesna teh minyak, cai, terus apa lagi ya? Nah, dihijikan jeung getih, nu tareh hancur mah cai we. Darah teh langsung ngahiji. Asupkeun kana minyak hare-hare we getih teh. Darah teh dihijikan jeung minyak mah hare, tapi gitu darah dimasukkeun jeung air langsung we bersatu. Jadi maksudnya tidak terlalu banyak yang berbau gorengan-gorengan. Ternyata ikan itu lauk teh dak lolobana teh digoreng batur mah gitu menghindari minyak, jadi hilang dong cenah kekuatan kalsium pada ikan teh dak digoreng cenah bunga nama kudu nama lauk teh
dimakan atah-atah. Mata kucing jarang gering eta. Gitu ya. Jadi ikan itu memang rata-rata kita digoreng. Relatif aman dibakar ternyata. Dikukusnya, dipepes, di presto. Nah, gitu ya. Itu relatif aman. Lamun make gorengan mah eleh cenah tah. Nah, gitu. Masya Allah. Nah, orang enakna adalah gorengan di kumaha deui atunya. Nah, konon katanya menghindari minyak-minyak berbau gorengan itu bisa relatif memperpanjang usia di luar kodok kadar ya. Takdir gitunya, subhanallah, itu teori kesehatannya begitu nya. Wallahu alam. Da kumaha atuh da urang bala-bala deui buka teh. Mun teu bala-bala cireng. Mun teu cireng bala-bala kehu. Hanya eta keneh atuh geuning atuh. Nah gitu. Sebenarnya membiasakan dengan buah-buahan bagus. Ya. Cau lah atau gedang atau semangka beres. Bukan teh cai baca haneut selesai gitu. Lamun ingin taraweh rada kuat gitu nya. Ai gitu mah ai taraweh hayang ai buka segala asup. Nya atuh geus ceudeuh mah sepaneng langsung. Segala asup teu eungap. Imam Mardaila teh jual ambek we. Taraweh teh lila teuing cenah sirik apal geus baruka nya atuh kudu ngatur diri we kan gitunya. Nah, itu. Jadi emang 4 sehat bagus. 4 sehat, 5 sempurna, 6 kababang. Kemerkaan. Ya, Bapak Ibu, hati-hati nih dunia ya. Jadi dunia teh lebih 70 tahun. Tapi isinya tadi isinya teh aduh luar biasa, bermain, sendagurau, bersolek, berhias, aduh gengsi, ya, pas sombong-sombong, paloba-loba harta dan anak, persis seperti daun yang layu begitu, dan akhirnya koneng terus kadituna garing. Wa fil akhirati azabun syadid, di akhirat ada siksaan yang berat. Wa magfiratun minallahi waridwan, tapi ada juga yang dapat ampunan Allah dan dapat keriduannya. Jadi nanti yang pulang teh macam-macam. Ada yang pulang dapat neraka, itu gara-gara hidup di dunia, Pak. Orang iman, orang kafir sama-sama diberi modal, sama-sama diberi fasilitas, sama-sama diberi waktu. Ya, modalnya, fasilitasnya, waktunya oleh yang beriman dianggo ibadah. Kuno kafir mah dianggo naon? Senang-senang. Orang kafir mah alladzina yastahibunal hayata dunya ala akhirah. Dia lebih cinta kehidupan dunia daripada akhirat. Urang mah dunia teh digolangkeun jang akhirat. Ayat tadi ya, yang pertama. Wa mal hayatu dunya illa mataul gurur, dunia tiada lain adalah kesenangan yang menipu. Itu petikan dari surat apa tuh, Pak? Naon teh? Aya nami suratan teh dia. Aya eta. Ini semuanya ada pada surat Al-Hadid. Nah, gitu. Surat ke-57 nih, ayat 20 sampai 23. Kita sambung dulu. Bagaimana solusinya? Nah, gitu ya. Adakah solusi agar kita tidak terjebak dengan dunia? Ini solusinya. Ayat 21-nya. Sabiqu, ayo berlomba. Nah, pas tabikul khairat, kantos nguping musabakoh. Naon musabakoh teh? Berlomba. Iya ayatna sabiqu, berlombalah ila magfiratin, mengejar ampunan mirrobikum dari Tuhan kalian. Wa jannatin, ayo kejar surga, arduha, yang luasnya surga itu ka'ardis sama'i wal ard, seluas langit dan bumi. Uiddat, disiapkan lilladzina amanu billah wa rusulih, untuk yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Zalika fadlullah, ini surga, ini ampunannya, itu karunia Allah. Yu'tihi may yasha, Allah memberikannya kepada hambanya yang dia kehendaki. Wallahu zul fadlil alim, dan Allah memiliki karunia yang sangat besar. Jadi tadi kita punya apa?
disebut di luhurnya ya, punya sesuatu yang menyenangkan ya, sehingga orang bermain. Tapi kita jangan larut dengan dunia yang sifatnya permainan. Kita bahagia tapi jangan keterlaluan. Nah, sehingga menjadi orang yang lahun, menjadi lalai. Nah, gitu ya. Kita diberikan oleh Allah semacam kebahagiaan memiliki sesuatu, silahkan, tapi jangan menjadi orang yang arogan atau sombong. Kita diberikan anak, istri, keluarga, harta, tapi jadikanlah itu juga bukan untuk palo-baloba saja, tapi jadikan mereka semuanya aset untuk mudik ke akhirat. Jadikan kudu ngamodal mudik oke kan? Terus kan? Ya. Hari mudik ngamodal tuh mudik. Aya nu mudik ka teh dieu teh ya. Aya nu mudik ka mana ya? Nah, mudik teh nya segala dibekal mobilna dicun up. Servis paling tidak mun teu ada mobil ngarental disiapkeun. Mun kana umum jauh-jauh hari beri tiket kereta api, tiket pesawat, tiket kapal laut tuh disiapkeun. Lamun dek nebeng ti wayah kieu keneh geus tetangga. Kang salemur kan jeung saya eta dinya mobil anyar hade kitu, ayo nebeng saya mudik. Tah eta alus gitu. Good. Ieu mah batur mobil nu anyarna urang nu geuringna. Kurang kerung. Si eta cenah geus keluar meuli mobil deui anyar. Di mana duitna cenah teh. Ader we digosip. Pete kapangi. Oh, cenah geuninganan tang urang teh ngiridit cenah mobilna teh. Kan bae da manehna nu mayar. Halo. Mun kitu tatangga ngirit mobil nya 5 tahunan tah saban bulan dipapa kabeh tatangga kudu mayar sebulan ewang. Nah kakarak ngambek eta ayu manis yang anyuk di dinya urang kudu mayar tiap bulan. Nah kakarak ngambek ieu mah da diajak mayaran ge henteu ujug-ujug nyol we hate teh panas. Halo. Batur nu boga mobil anyarna urang nu geuring hatena tah kitu mah tatangga urang salemur ya di Tasik toel buru-buru. Nah gitu mudik nebeng gitu salemur kan hayu atoheun pannya atoheun hiji teu milu mayar ngiridit, kadua teu milu ngabensinan kan tuh urang mah apalan nebeng da tatangga enak jadi sehat begitu mah ya. Lanjut para bapak ya. Jadi ini penting nih, kejar itu dunia akhirat, kejar surga. Terus di sini kalau ada musibah kata Allah itu bagian daripada ketentuan daripada Allah. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Kalau ada musibah yang mengenai dunia atau pada diri itu geus aya catatanana. Illa fi kitabin aya dina catatana di lauh mahfudna min qabli an nabruha sebelum dituliskan Allah sudah punya rencana itu. Inna dzalika 'alallahi yasir, di mata Allah ini mudah, Pak. Jadi gini, tidak semua yang bercita-cita itu sesuai atau mencapai tujuan cita-citanya. Maksud hati ingin sukses kalah terpuruk. Nya. Maksud dagang hayang rema-rema kalah sepi dah hujan we terusnya. Eta tukang cendol sepanjang jalan. Terus digantos teh Elizabeth teh namanya. Cendol Bandung anu geuning. Sabab atos tilar dunya Elizabeth na. Jadi benar kan sepanjang dari Jamika nih terus Sudirman nyari masih legitnya channel Bandung cek setan aja di tenggalan Elizabeth teh cananya keun abdi kieu teh atau ngambek di kuburan ngontrong gitu Elizabeth jadi channel Bandung masih legit dan sebangsa di Cimahi channel naon Elizabeth kan teh nu ngontrong eta ya jadi di Bandung mah atas Elizabeth teh channel Bandung. Nah kita ingin ini faktanya ini teh hirup teh tidak seindah cita-cita. Nah, gitu ya. Nah, kata Iwan Fals, saya keur budak cenah keur SD ditanya cita-cita saya, hayang jadi dokter. Gitu. Faktanya jadi Iwan Fals eta ditanya musisi, penyanyi ya, tapi loba duit geuning. Tuh, padahal Fals, kumaha lamun teu Fals?
Nah, gitu. Nah, udah sumbang. Nah, ya, luar biasa. Tuh, jadi para bapak ditanya ku guru cita-cita dapat tanah mah tidak sesuai dalam kenyataannya. Iya mah anu real wae geus beres kuliah. Hese teh cari damal teh. Ya, geus jelas kuliah eta saya menghadiri wisuda alo di UPI. Dosen teh orang Sunda, profesor. Ayah adik-adik, kamu tahu apa wisuda? Cenah aduh, eta hebat, dosen. Mari motivasi. Wisuda itu wilujeng susah damel. Eta cek rektor nomor sambutan. Maksud saya, kamu jangan tertumpu dengan ijazah dan kuliahmu itu cari kerja, jangan. Gitu. Ayo berdikari, temukan lahan kerja. Kalau dunia kerja sudah banyak yang nganggurnya, gitu. Jadi saya bilang begitu, cina kamu wisuda tahu wilujeng susah damel, gitu. Hiji deui cina naon wisuda wilujeng susah dahar. Ngarah mikir maksudnya. Nah ini motivasi ya, ini dosen motivator benar. Jadi jangan tertumpu pada kerja, terjun bebas saja. Nah, jurusan iya gawe itu nggak ada masalah. Sekarang mau jurusan gitu, dokter hitan di Bepas itu, ya. Eta teh hitan mah tibudakeun resep teh. Nah, jurusan nama lain, jurusan hitan, sarjana nama gitu, ya. Nah, jadi sekarang zaman terjun bebas. Nah, yang penting halal, toyib dar, we gitu ya. Nah, gitu beres kuliah teh, naon nu bisa eta sing motekar. Nah, gitu ya. Dan itu insya Allah menjadi manfaat begitu. Nah, jadi musibah itu ketetapan daripada Allah. Tidak bisa kita menolaknya. Kalau harus kena, kena saja. Nah, tidak bisa dihindari. Nah, lalu di sini kenapa ada catatan harus ada musibah? Ini ayat terakhirnya, likaila ta'sau ala ma fatakum, agar kamu tidak menjadi orang yang berputus asa atas sesuatu yang menimpa. Tapi kalau berhasil juga karena ada ujian, wala tafrahu bima atakum, dan kamu juga biar tidak terlalu bergirang. Jadi kiamarnya musibah teh jadi penengah, ngarah teu atoh teuing, mun sukses teh teu ajrag-ajragan, daya gagalna, ada kandasnya. Nah, ketika kita terpuruk juga, kita tidak terlalu jatuh atau drop, dan pernah sukses. Dunia mah begitu, putaran roda ya. Roda itu tempo di luhur, tempo di handap. Nah, para bapak enak ke luhur ke di handap. Kerkatingan gitu. Kerkatingan. Nah, itu dunia gitu. Maka jadilah orang yang seperti si Kabayan menatap masa depan. Gitu. Lamun nanjak seri maneh nama. Sabab kadituna mudun, lamun mudun cerik sabab bakalannya. Nah gitu. Ini hidup ini ujian Pak. Ya, wayah nawe dunia mah cabdi ge nya, lamun teu keur sehat gering, mun teu keur seri cerik, tah gitu ya. Eta we faktor namanya dunia itu diputar, dan agar kita menjadi orang yang menengah. Tidak sombong, tidak arogan, tidak juga merasa paling terpuruk. Tapi semuanya, sehatnya, sakitnya, kayanya, miskinnya, pintarnya, tidak begitu pintar ya, menjabat atau menjadi rakyat, semuanya harus mengejar akhirat. Itu kembalikan ke ayat yang pertama tadi. Jadi ulah siga korun dibeakeun jang dunia, akhirnya dia amblas dan kandas, ditenggelamkan di dalam perut bumi. Gitu Pak. Jadi semua yang kita miliki kejar akhirat. Terakhir ada falsafah mudik tadi tehnya. Nu mudik wae sekali dibawa Pak. Nu mudik sekali dibekal, acis dibekal, nya makanan dibekal, pakaian dibekal, oleh-oleh dibekal, bahkan duitnya dibawa jeung receh-recehna. Nah, darek ngabagi di lemur. Gitu. Padahal di tempat pamudikan teh teu lila-lila teuing, da teu 3 bulan geuning di lembur teh nya. Halo, nu mudik 3 bulan di lemurna, Bu. Sabaraha? Saminggu.
baralik deui buru-buru dah tugas kerja teh dan sebangsanya. Tahun depan teh kukumpul deui jang mudik nya. Beres mudik kukumpul deui mudik nu ieu mah uih deui. Mudik lebaran mah tapi ieu materi sesungguhnya bekal untuk mudik akhirat. Satu kali mudik moal balik deui, Pak. Moal mau bolak-balik ieu mah mudik akhirat mah sah sekali jadi eta mah. Nah gitu, geus maot dikuburkeun, geus 3 minggu datang deui. Atoh teu keluargana. Hah? Hah? Nah cenah bapak balik deui. atau stres kira-kira. Stres gitu. Da urang yakin, orang persis mah tahayul sakali maut ngajung jurigan eueuh. Ujung jurigan jadi pocong, jadi vampir. Itu di Asia Afrika ya nage eta wayake geus rame. Nya di alun-alun Asia Afrika gitu kan di parocong aya gitu. Jadi satu kali mudik ke akhirat selesai. Maksud saya jika kita gagal, taputan ya materi terakhirnya begitu. Jika kita gagal mudik ke akhirat, tidak bersiap dari sekarang, itu tidak bisa diulangi. Adug-adugan, ya Allah irjina, itu banyak ayat. Kembalikan lagi ya Allah, na'mal solihan. Abdi cana yakin, ayeuna mah akhirat aya, belagu gimana gitu. Eta geus di akhirat lain nembe percaya eta mah hakul yakin ainal yakin kan di atas kasur nya di atas surga ge hakul yakin ainal yakin ilmal yakin percaya Bapak surga aya atos ningali encan teh iman teh kitu iman teh begitu belum ada belum kelihatan belum waktunya ada sih tapi belum waktunya para bapak percantan di Tegalega aya tugu lautan api. Geus teu percantan deui da geus pernah nampu meneng olahraga di ditu. Ari eta mah hakul yakin ainal yakin ilmal yakin. Ieu mah sesuatu yang belum kita tahu tapi kita harus percaya itu namanya iman. Gitu. Itu namanya iman. Jadi alam kubur itu ada, siksa kubur itu ada, nikmat kubur itu ada, neraka ada, surga ada. Kita yakini itu semua dengan 6 rukun iman. Maka ditembus akhirat dengan 5 rukun Islam. Salat, saum, zakat, haji, umroh, kurban, infak, sedekah, pengajian, ka masjid. Kita berbekal karena yakin akhirat itu ada walaupun can aya nu ngabejaan nu geus maot balik deui gitu. Halo. Balik deui si Mang cenah kumaha dongengna di akhirat teh. Bener cenah euy duh. Manya kudu sieun we lah cenah. Ripuh cenah saya bawa pelur ditu. Can aya dongeng lah eta. Can aya satu kali mudik selesai tidak pernah datang kembali. Jadi gagal mudik ke kampung halaman bisa diperbaiki tahun depan. Gagal mudik ke akhirat mah ayahna we adug-adugan hayang euy ge tidak bisa. Terakhir door fresh sebelum saya tutup ya. Halo. Opati siap. Dunia isinya 5 macam, cong. Dunia isinya 5 macam. 1 main-main, lain mainan mobilannya, main-main terus Sunda Gurau. Ya terus paloba duit kan? Oke, mangga kepasihkeun. Gitu. Ya. Tahapan usia ya dalam timbangan dunia tadinya gitu kan lamun 25 naon ieu naon sebutkan. Oh ibu di belakang bu itu di belakang 125 apa? Hah? Hejo naon? Oh hejo ngora 40. Hejo kolot 50. 50 naon tadi? Enggak 50 naon tadi? Layo terus 60 maneng 70
Nah, oh, pastikan kasih ibu itu baju ungu, pastikan. Oke. Hebat ngaji teh dapat door prize ya. Kemudian ya, sebagai solusi ya, punya sebagai solusi para bapak. Jadi kudu naon urang teh sebagai solusinya. Apa sabikul khairat, sabiku bagus. Nah, hiji deui. Kenapa Allah memberikan musibah? Nya ujian. Mana ini ngacungna ieu? Ngacung heula. Kenapa Allah memberikan musibah? Mana ngacung? Naon cenah? Penyeimbang. Oke, bener, siap. Ini kitu penyeimbang. Ngarah teu atoh teuing ngarah teu sedih teuing. Eta mejana hiji deui pasihkeun. Nah, saya tidak akan ikut buka para bapak di sini. Jadwal tarawihnya di Cibaduyut lumayan. Sami di Masjid Abriga sareng Pak Haji Didi, saya minta pulang 15 menit sebelum jam genep. Ya, jadi kabagian ngaos di tempat tarawih ge kabagian. Insyaallah yang tidak dapat door prize sejatinya surga sudah menanti. Karena kebahagiaan orang saum itu real ada dua. Ya, Bapak Ibu, halo Bu, Bapak Ibu, kebahagiaan yang saum real ada dua. Satu ketika berbuka, atau kan, dan satu lagi ketika berjumpa dengan Allah, bergembira dengan pahalanya, dengan ganjarannya, dengan surganya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah yahuzu bi aidina ila ma fi khairun lil Islam wal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.